Halo anak-anak kelas 7, kita bertemu kembali di materi persamaan linear satu variabel atau kita singkat PLSV. Apa itu PLSV? Nah, di sini kita punya peta konsepnya. Peta konsep untuk mempelajari persamaan linear satu variabel. Wah, ada banyak sekali ya. Nah, nanti kita akan dalami yang mana yang akan kita pelajari, oke? Baik. Nah, anak-anak, sebelumnya yang akan kita pelajari adalah bentuk persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dalam pemecahan masalah. Oke? Perhatikan kalimat berikut ini. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Bernilai benar. Yang kedua, Tugu Monas terletak di Yogyakarta. Ini bernilai salah karena Tugu Monas itu terletak di Jakarta, betul. Nah, kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah, ini disebut pernyataan. Oke? Nah, kita lihat di sini. Wah, ada peta Indonesia ya, ada peta Indonesia. Perhatikan. Indonesia terletak di benua X. Nah, Indonesia terletak di benua X. Jika X diganti Asia, maka kalimat tersebut bernilai benar karena Indonesia itu terletak di benua Asia. Tapi kalau X-nya diganti Eropa, maka kalimat tersebut bernilai salah, betul. Karena Indonesia itu tidak terletak di Eropa. Nah, kalimat seperti Indonesia terletak di benua X itu disebut kalimat terbuka. Ya, kenapa? Kenapa disebut kalimat terbuka? Nah, perhatikan di sini ada X-nya. Nah, contoh lain. 3 dikurangi suatu bilangan, hasilnya adalah 6. Nah, suatu bilangan ini kita belum tahu nilainya berapa. Maka dapat ditulis 3 dikurangi X sama dengan 6. Nah, di sini kita memisalkan X itu adalah suatu bilangan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nilai kebenaran itu bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Nah, itu adalah kalimat terbuka ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar persamaan linear satu variabel. Tapi sebelumnya kita lihat contohnya. Di sini sesuai judulnya ya, persamaan. Persamaan berarti nanti tandanya adalah tanda sama dengan. Linear. Linear artinya berpangkat, betul, berpangkat 1. Kemudian di sini satu variabel. Jadi nanti yang ada hanya satu variabel, ya. Satu variabel saja. Nah, contoh di sini. 2X dikurangi 3 sama dengan 5. Coba kita lihat, apakah ini persamaan linear satu variabel? Ya, betul. Karena di sini tandanya sama dengan. Linear artinya berpangkat 1, dan ini variabelnya hanya satu, yaitu X. Betul. Lalu yang kedua, X pangkat 2 dikurangi X sama dengan 2. Kenapa di sini bukan PLSV? Betul, karena dia pangkatnya 2. Kalau PLSV itu linear atau berpangkat 1 ya. Meskipun di sini variabelnya hanya satu, yaitu X ya, variabelnya X, tapi dia tidak linear. Atau karena dia pangkatnya 2, maka dia bukan PLSV. 1/3X sama dengan 15. Nah, ini disebut PLSV. Kenapa? Betul, karena dia persamaan, ya tandanya sama dengan, kemudian pangkatnya 1, pangkat X-nya 1 ya, kemudian satu variabel yaitu X saja. Oke, kita akan mencari penyelesaian PLSV. Artinya mencari penyelesaian PLSV adalah mencari nilai X atau mencari nilai variabelnya atau mencari nilai hurufnya. Perhatikan uraian berikut. Yang pertama, X dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, tentu kalian harus mencari
berapakah suatu bilangan kalau dikurangi 3 hasilnya 5? Nah, itulah yang dimaksud mencari penyelesaian PLSV ya anak-anak. Nah, sekarang jika X-nya betul diganti dengan bilangan 8, maka ya 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, ini bernilai benar. Gitu ya. Jadi penyelesaian persamaan X dikurangi 3 sama dengan 5 adalah ya X sama dengan 8 ya penyelesaiannya. Yang kedua, 2X dikurangi 6 sama dengan 10. Nah, 2X artinya, oke kita sudah belajar kemarin. 2X artinya 2 dikali X. Nah, 2 dikali berapa, kemudian dikurangi 6, yang menghasilkan 10. Betul. Nah, sekarang kalau X-nya kita ganti dengan bilangan 8, maka ya 2X berarti 2 kali 8. Ya, karena X-nya diganti 8 ya. 2 dikali 8 dikurangi 6. Di sini ya, dikurangi 6 sama dengan 10. 2 kali 8, 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Ini juga bernilai benar. Jadi, kita harus mencari nilai X ini supaya bernilai benar. 2 dikali berapa dikurangi 6 sama dengan 10. Ternyata hasilnya bilangan tersebut adalah 8. Nah, coba kalau kita ganti dengan 2 misalnya. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 6, apakah sama dengan 10? Ya, salah. Jadi, kita harus mencari X-nya dengan bilangan yang bernilai benar. Oke. Ya. Berikutnya, X ditambah 4 sama dengan 10. Betul, kamu sudah langsung bisa menebak nilai X-nya 6. Kalau 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, itu bernilai benar ya. Maka, penyelesaian persamaan X ditambah 4 sama dengan 10 adalah betul 6. Oke, itu anak-anak sebetulnya kalian sudah mempelajari PLSV sejak SD. Hanya di SD kita belum mengenal variabel ya. Ini belum dikasih X atau Y atau A, B, C, dan seterusnya ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, sekarang ada contoh lagi. Tentukan penyelesaian dari 5 dalam kurung 2X dikurangi 3 sama dengan 45. Nah, 5 dalam kurung 2X dikurang 3. Ini artinya 5 dikali, betul. Kemarin kita sudah mempelajari di perkalian aljabar ya. Nah, sekarang kita kalikan satu persatu ya. 5 kali 2X gitu ya. Kemudian 5 dikali negatif 3. Tuh. Oke, 5 kali 2X. 10X, betul. 5 dikali negatif 3, betul sama dengan negatif 15 ya. Sama dengan 45. Betul. Nah, sekarang anak-anak, kita lihat yang ruas kiri dulu ya. Ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Nah, ruas kiri ya, ruas kiri adalah ruas untuk bilangan yang ada variabelnya. Ya. Sekarang lihat di sini di ruas kiri. Bilangan yang ada variabelnya kan ini, bagian 10X. Sedangkan negatif 15 tidak ada variabelnya. Jadi ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Nah, di sini ada negatif 15. Supaya dia jadi hilang atau supaya jadi 0, maka harus diapain? Betul sekali, harus ditambah. Harus ditambah dengan 15. Betul ya. Nah, 10X dikurangi 15 ditambah 15. Nah, perhatikan di sini. Dikurang 15 atau negatif 15 ditambah 15 supaya bernilai 0. Anak-anak, untuk persamaan, apabila ruas kiri ada penambahan sebanyak 15, maka ruas kanan juga harus ada penambahan sebanyak 15. Oke, begitu juga sebaliknya. Kalau di ruas kiri ada pengurangan, misalnya pengurangan sebanyak 3, maka
di ruas kanan juga harus ada pengurangan sebanyak 3 biar adil ya, biar sama-sama adil. Oke? Nah, sekarang kita sederhanakan. Nah, di sini negatif 15 ditambah 15 itu 0 ya. Jadi menghasilkan atau menyisakan 10x sama dengan, nah 45 ditambah 15 adalah 60. Betul. Nah, arti 10x apa anak-anak? Betul, arti 10x adalah 10 kali x. Ini artinya 10 dikali berapa yang menghasilkan 60? Hayo, berapa? Betul sekali, 10 kali 6. Nah, betul ya. Atau kita tulis X sama dengan 60 dibagi 10 menghasilkan 6 ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 6. Nah, gitu ya. Kita mau ngecek nih, bener nggak sih 6 ini hasil yang tepat untuk persamaan ini? Oke, cara ngeceknya gimana? Cara cek jawaban kamu adalah ganti nilai X-nya dengan 6 ke persamaan 5 dalam kurung 2X dikurang 3 sama dengan 45 ya. Cek nilai yang kamu peroleh ke soal tersebut. Yuk kita cek. 5 ya, 5 dalam kurung 2X, artinya 2 kali X. X-nya kamu ganti dengan 6. Oke. 2 kali 6 terus dikurangi 3 karena di sini juga dikurangi 3 ya. Sama dengan 45. Kita tulis kembali ya, sama dengan 45. Oke. Sekarang 5 dalam kurung 2 kali 6 12 dikurangi 3. Lalu ruas kanan ya, 45. Ini tandanya sama dengan. Oke. Kita cek nih, 5 kali ya dalam kurung ya, ini yang dikerjakan dalam kurung dulu. 12 dikurangi 3, betul 9. Kemudian 5 kali 9 adalah 45. Kemudian ruas kanannya kita turunkan ya. Turunkan aja terus ya, sama dengan 45. Oke, lihat di sini. Di sini kita menghasilkan 45 sama dengan 45. Benar. Ketika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka jawaban kamu benar. Maka jawaban kamu yang X sama dengan 6 tadi itu adalah benar ya anak-anak. Nah, kalau misalnya ruas kiri dan ruas kanan angkanya tidak sama, berarti jawaban kamu masih salah. Artinya kamu harus lebih teliti lagi dan mencari jawabannya sampai benar. Oke? Sip. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari X dikurangi 1/4 sama dengan 3. Jika X variabel pada himpunan bilangan pecahan adalah, nah ini artinya sama anak-anak, kita harus mencari berapakah nilai X ketika dia dikurangi dengan 1/4 menghasilkan 3. Perhatikan di sini, X dikurangi 1/4 sama dengan 3. Artinya kita harus mencari X ya, suatu bilangan ketika dikurangi 1/4 menghasilkan 3 ya. Oke, perhatikan. Kita sederhanakan, X dikurangi 5/4. Kenapa jadi 5/4? Oke, karena 1/4-nya kita ubah ke pecahan biasa ya. 1/4 sama dengan 5/4. Sama dengan, nah 12/4. Kenapa 12/4? 12/4 adalah bentuk lain dari 3 ya. Kenapa harus 12/4? Nah, karena di sini penyebutnya adalah 4. Maka 3 itu sama dengan 12/4 ya anak-anak. Baik, nah sekarang seperti tadi. Di ruas kiri hanya ada variabel. Nah, ini ada negatif 5/4. Ada negatif 5/4 nih. Supaya dia jadi 0, maka negatif 5/4 harus ditambah dengan 5/4 ya. Ditambah dengan lawannya. Kalau negatif 5/4 berarti lawannya ya plus 5/4 ya. Nah, ketika ruas kiri tadi dijumlahkan ya, dijumlah atau ada penambahan 5/4, maka ruas kanan juga harus ada penambahan sebanyak 5/4 ya.
Oke, lanjut. X ini hasilnya 0 ya, atau hilang. Maka menghasilkan X saja. X sama dengan. Nah, di sini penjumlahan pecahan. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan 12 ditambah 5. Sama dengan, nah ini ya, 17/4. Kita sederhanakan lagi, X sama dengan 17/4 itu adalah 4, 1/4. Oke, jadi penyelesaiannya adalah 4, 1/4. Bagaimana anak-anak? Sudah paham?